Saya perwakilan dari kelompok 7 akan membahas tentang sistem reproduksi hewan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Ainun Aziza Arman, yaitu saya sendiri, Nur Fajriani Basri, Muhammad Fikri, dan Isra Leila Bangsawang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reproduksi aseksual atau vegetatif pada hewan. Reproduksi aseksual atau vegetatif pada hewan umumnya terjadi pada hewan vertebrata. Ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif, yaitu yang pertama fragmentasi, kedua gemulai atau buding atau tunas, dan terakhir yaitu pembelahan sel. Fragmentasi yaitu pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya planaria dan asteria. Fragmentasi adalah bentuk aseksual reproduksi atau cloning di mana suatu organisme dibagi menjadi fragmen-fragmen. Pemecahan mungkin atau mungkin tidak disengaja. Masing-masing fragmen ini berkembang menjadi dewasa, individu dewasa yang merupakan tiruan dari organisme aslinya. Jika organisme dibagi lebih lanjut, prosesnya diulang. Fragmentasi disebabkan oleh mitosis. Meiosis tidak terlibat dalam fragmentasi. Fragmentasi terlihat di banyak organisme seperti kapang, beberapa annelida, cacing, dan bintang laut. Binari fisi dari organisme bersel tunggal seperti bakteri, protozoa, dan banyak ganggang adalah jenis fragmentasi. Kedua, buding atau tunas atau gemulai. Buding atau tunas atau gemulai yaitu pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Proses perkembangan tunas menjadi hewan dewasa disebut blastogenesis. Tunas ini akan melepaskan diri dari hewan induknya bila telah matang. Cara reproduksi ini dapat kita jumpai pada hidra atau porifera. Gumule adalah sejumlah sel mesenkim yang berkelompok dan berbentuk seperti bola yang dilapisi kitin dan diperkuat oleh spikula. Gemule terbentuk jika keadaan lingkungan sedang tidak menguntungkan. Ketika keadaan lingkungan membaik, gemule akan berbentuk menjadi individu baru. Gemule hanya dimiliki oleh porifera air tawar, contohnya hewan Acropora dan Espomnia. Proses pembentukan gemule adalah sebagai berikut. Pertama-tama, arkeos mengumpulkan nutrien dengan memfagosis sel lain untuk dikumpulkan dalam rongga tubuh sel tertentu. Sel tertentu kemudian mengelilingi sekret kumpulan tersebut dan membungkusnya. Terbentuklah kumpulan atau klaster dan kapsul yang mengelilinginya. Pada kondisi yang tepat, gemule menetas dan sel-sel di dalamnya keluar serta berdiferensiasi membentuk spons baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel atau fisi terjadi pada organisme sel satu. Pada proses fisi, individu terbelah menjadi 2 bagian yang sama. Fisi yaitu pembelahan sel pada induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pembelahan secara biner dan yang kedua pembelahan secara multiple. Pembelahan biner bakteri dimulai dari menempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran sel dewasa, kemudian diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi. Setelah proses replikasi selesai, maka salah satu sisi dari membran akan membuat lekukan dan akhirnya diikuti dengan proses pemanjangan sel dan pembelahan sel menjadi 2 bagian yang memiliki bahan genetik yang sama. Adapun fase-fase pembelahan biner adalah sebagai berikut. Yang pertama, kromosom melekat pada membran sel dan terjadi penggandaan kromosom. Selanjutnya, membran dan dinding sel memanjang. Bakteri menjadi 2 kali ukuran semula. Yang ketiga, munculnya sekat diikuti oleh pertumbuhan dinding sel yang melintang. Dan yang terakhir, terbentuklah 2 sel baru yang identik. Selanjutnya ada regenerasi. Regenerasi adalah suatu proses perkembangbiakan suatu individu dari bagian tubuhnya yang terlepas. Tetapi regenerasi dapat pula diartikan sebagai penyembuhan atau pertumbuhan kembali bagian tubuh yang hilang atau rusak. Berikutnya ada pembentukan kuncup. Contohnya hidra yang pada bagian kakinya tumbuh kuncup. Semakin lama kuncup itu semakin membesar dan menjadi individu baru. Selanjutnya ada partenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru tanpa terjadi fertilisasi. Contoh partenogenesis yaitu telur belalang jambu yang dapat menetas meskipun tidak mengalami fertilisasi.
Jadi meskipun hanya seekor betina yang dipelihara, tetapi telur yang dihasilkan dapat menetas. Pembelahan sel yang kedua adalah pembelahan multiple. Salah satu contoh dari pembelahan multiple adalah proses reproduksi dari virus. Adapun tahapan reproduksi virus, yang pertama reproduksi bakteriofag, dimulai dari penempelan bagian ekor virus pada dinding sel bakteri. Kemudian virus mengeluarkan enzim yang mampu menghancurkan dinding sel bakteri. Kemudian peristiwa berikutnya berada di dalam tubuh bakteri DNA. Virus menggantikan fungsi DNA bakteri yang merupakan kegiatan penetrasi sel inang. Selanjutnya, DNA dalam tubuh bakteri menduplikasikan menjadi DNSA, virus baru. Peristiwa ini dinamakan eklipase. Selanjutnya, setelah terbentuk DNA virus baru, DNA tersebut akan menyusun dinding kapsid untuk membentuk virus yang baru. Akhirnya, pecahlah sel inang dan keluarlah virus-virus baru. Selanjutnya tahap sporulasi, yaitu dengan dibentuknya spora pada sel induk, dan akhirnya spora akan berkembang menjadi individu baru. Tahap selanjutnya yaitu parthenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru melalui sel telur yang tanpa dibuahi. Tahap terakhir yaitu paidogenesis, yaitu terbentuknya individu baru langsung dari larva atau nimfa. Parthenogenesis adalah tindakan reproduksi oleh organisme yang belum mencapai kematangan fisik. Hal ini terkait dengan parthenogenesis, di mana kematangan seksual dicapai dalam bentuk remaja dan kematangan fisik lebih lanjut tidak tercapai. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual. 1. Konjugasi. Konjugasi adalah persatuan antara dua individu yang belum mengenal spesialisasi seks. Dalam konjugasi ini terjadi persatuan antara inti atau kariogami dan sitoplasma atau plasmogami. Sebagai contoh yaitu terdapat pada Paramecium sp. Kedua, fusi. Fusi yaitu persatuan atau peleburan antara dua gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Dalam fusi ini dapat dibedakan jadi 3, yaitu 1. Isogami. Isogami adalah persatuan antara dua gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kedua, anisogami. Anisogami adalah persatuan antara dua gamet yang berbeda ukurannya tetapi bentuknya sama. Ketiga, yaitu ogami. Ogami yaitu persatuan antara dua gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Sebagai contoh yaitu Hydra sp. Selanjutnya yaitu susunan fungsional organ dan reproduksi pada hewan. Pada hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar atau difus. Jaringan ini terdiri atas sejumlah sel lokus yang berfungsi untuk memperbanyak sel kelamin. Pada hewan yang dengan perkembangan yang lebih maju, bentuk dan lokasi gonad atau ovarium atau testis sudah lebih jelas, terletak simetris bilateral dan biasanya merupakan organ berpasangan. Ovarium dan testis merupakan organ penghasil gamet yang terbentuk melalui gematogenesis. Gamet dihasilkan dari sel khusus, yaitu sel benih primordial yang terdapat dalam gonad atau ovum atau ovarium atau testis. Gamet ini selanjutnya akan berkembang menjadi sel benih. Selanjutnya yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi dalam testis. Selama proses spermatogenesis ini, spermatogenesis akan berkembang baik dengan cara membelah menghasilkan spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan akhirnya spermaid. Spermatogenesis yang terjadi pada vertebrata yang lebih rendah pada dasarnya sama dengan proses yang terjadi pada manusia. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan ogonium menjadi oosit atau calon ovum yang akan mengalami pemasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi. Selanjutnya adalah reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan sehingga terjadi proses fertilisasi yang terbagi atas fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal.
Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan ovum dan sperma di luar tubuh betina, yakni berlangsung pada media air, contohnya pada hewan amfibi yaitu katak. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan ampleksus, atau katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diselaputi oleh selaput telur yang disebut dengan membran vitelin. Segera setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusul mengeluarkan sperma. Gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi berudu. Berudu awal yang keluar dari gumpalan telur bernapas dengan insang dan melekat pada tumbuhan air dengan alat hisap. Setelah 3 bulan sejak terjadi fertilisasi, mulailah terjadi metamorfosis. Anggota gerak depan menjadi sempurna dan anak katak mulai berani muncul ke permukaan air, sehingga paru-parunya mulai berfungsi. Pada saat itu, anak katak bernapas dengan 2 organ, yaitu insang dan paru-paru. Kelak, fungsi insang akan berkurang dan menghilang, sedangkan ekor makin memendek hingga akhirnya lenyap. Pada saat itulah metamorfosis katak selesai. Selanjutnya ada fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah penyatuan sperma dan ovum di dalam tubuh hewan betina. Ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pada ovipar, embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan oleh tubuh induk betina lalu dierami hingga menetas menjadi anak. Ovipar terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Pada vivipar, embrio yang berkembang dan mendapat makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan menyusui seperti kelinci, kucing, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ovovivipar. Pada ovovivipar, embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Contoh hewan ovovivipar adalah kelompok reptil seperti kadal dan ikan hiu.